Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Octavia Rufaidah, Rosita Indah Cahyani, dan Khumilatul Khofifah akan menjelaskan tentang kepribadian. A. Pengertian psikologi kepribadian menurut ahli. 1. Stern. Menurut Stern, psikologi kepribadian adalah kehidupan secara keseluruhan. Kehidupan yang dimaksud dapat dilihat dari usaha, tujuan, unik, kemampuan mendapatkan pengalaman, hingga kemampuan bertahan hidup dan membuka diri. Lalu yang kedua ada Mandy dan Bird. Menurut Mandy dan Bird, bahwa pengertian psikologi kepribadian adalah seperangkat kecenderungan yang stabil di mana menentukan perbedaan tingkah laku psikologis dari individu dalam jangka panjang yang tidak dapat dipahami secara sederhana. Lalu yang ketiga menurut Lindsay dan Hall. Menurutnya, psikologi kepribadian ialah sekumpulan konsep yang membahas mengenai tingkah laku manusia yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Lalu yang keempat, Murray. Menurut Murray, psikologi kepribadian adalah lembaga yang mengatur tubuh sejak individu lahir hingga meninggal, di mana ia tidak pernah berhenti untuk terlibat dalam keadaan fungsional. Lalu yang kelima, menurut Hilgard dan Marquis. Menurut mereka, psikologi kepribadian merupakan nilai yang dapat dijadikan stimulus sosial serta kemampuan menampilkan diri dari seseorang secara mengesankan. Lalu yang keenam menurut Alport. Sedangkan menurut pendapat Alport, psikologi kepribadian adalah organisasi yang dinamis dalam sistem psikofisis seseorang yang menentukan modal penyesuaian unik di dalam suatu lingkungan. Lalu ketujuh, Paris. Psikologi kepribadian adalah suatu pola yang khas dari perasaan, pikiran, tingkah laku yang dapat membedakan individu satu dengan individu lain yang cenderung tidak berubah dalam lintasan situasi dan waktu. Lalu kedelapan, ada Pervin. Psikologi kepribadian adalah keseluruhan karakteristik individu yang bersifat umum dari banyak orang yang berakibat pada munculnya pola yang cenderung tetap dalam respon situasi. Untuk selanjutnya, poin B, sejarah psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian sebenarnya telah ditujukan menjadi suatu disiplin ilmu sudah sejak lama, bahkan sebelum Masehi. Hal ini juga terdapat dalam mitologi kuno yang memberikan informasi bahwa pemain drama sering menggunakan topeng untuk memerankan tokoh lain atau menyembunyikan identitasnya sendiri, yang kemudian oleh bangsa Romawi diberi nama dengan istilah personality, yang berarti kehadiran seseorang melalui identitas yang tidak mencerminkan dirinya sendiri. Sejarah psikologi kepribadian ini semakin berkembang sekitar abad ke-18 saat psikologi menjadi disiplin ilmu yang sah dan diakui, maka berkembang pula psikologi kepribadian menjadi salah satu cabang dari disiplin ilmunya. Selanjutnya untuk poin C, teori psikologi kepribadian. Yang pertama, teori humanistik. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan atau memilih sendiri nasib yang akan dijalaninya. Yang kedua, teori behavioristik. Teori ini dikemukakan oleh beberapa orang ilmuwan yang berpendapat bahwa ini adalah tidak laku manusia yang berdasarkan fungsi stimulus. Selanjutnya untuk yang ketiga, teori psikodinamika. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Ia berpendapat bahwa dalam diri setiap individu terdapat energi psikis yang dinamis. Teori ini menekankan bahwa sebagian besar kepribadian terdiri dari ketidaksadaran atau alam bawah sadar. Yang keempat, teori belajar sosial. Teori ini memiliki pendapat bahwa kepribadian manusia adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan secara terus-menerus, di mana setiap individu dan lingkungan saling memberikan pengaruh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Octavia. Jenis-jenis kepribadian manusia. Yang pertama yaitu sanguinis, yaitu
kepribadian manusia yang sering dikatakan sangat populer. Merupakan tipe karakter kepribadian yang suka menjadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, menyukai kepopuleran, memiliki rasa percaya yang tinggi, dan senang menjadi pusat perhatian. Yang kedua yaitu plekmatis, yaitu yang biasanya dikatakan cinta damai. Merupakan seseorang dengan tipe menunjukkan pribadi yang mudah diatur, cenderung diam dan kalem, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi, mudah untuk disuruh dan selalu mau melakukan, dan tidak menyukai konflik. Maksud dari tidak menyukai konflik yaitu, bila mana mereka mempunyai masalah, mereka selalu memiliki solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu melankolis. Tipe kepribadian melankolis yang sempurna merupakan tipe kepribadian yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal kecil. Yang keempat yaitu koleris. Koleris yang kuat merupakan tipe kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin. Namun di balik semua kesempurnaan dirinya dan jiwa kepemimpinannya yang besar, orang koleris cenderung jarang bersenang-senang. Ruang lingkup psikologi kepribadian. Batasan-batasan yang dirumuskan oleh para teoris kepribadian yakni: yang pertama, kepribadian sebagai suatu struktur atau organisasi hipotesis, dan tingkah laku dilihat sebagai sesuatu yang diorganisasi dan diintegrasi oleh kepribadian. Yang kedua yaitu perlunya memahami perbedaan-perbedaan individu. Yang ketiga, pentingnya melihat kepribadian dari sudut sejarah, perkembangan, dan perspektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.